Banyak yang menyebutkan bahwa orang Kristen itu adalah masyarakat minoritas. Shalom Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah yang menjadi renungan untuk kita pada malam hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak yang menyebutkan bahwa orang Kristen itu adalah masyarakat minoritas. Dan tidak jarang bahwa orang Kristen sendiri selalu mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Atau mungkin kita pernah mengalami atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil, perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitar kita, atau dari tempat kita bekerja, atau di tempat-tempat lainnya. Atau bahkan mungkin saudara-saudari pernah mendapatkan ejekan, hinaan, atau makian karena kita adalah orang Kristen. Dan banyak juga mungkin yang kita saksikan secara langsung, baik itu dari media sosial atau dari kehidupan sekitar kita, bahwa orang-orang Kristen mendapatkan tekanan, hinaan, ejekan, makian. Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua itu memang sudah menjadi bagian kehidupan kita. Semenjak kekristenan mula-mula sampai hari ini, memang banyak tekanan. Ada yang berlaku tidak adil kepada orang-orang Kristen. Penutupan rumah ibadah, atau mungkin ada perlakuan diskriminatif bagi orang Kristen sehingga dia susah untuk mendapatkan pekerjaan, dan masih banyak ancaman-ancaman lainnya. Sobat Kristiani, ada apa dengan Kristen? Mengapa mereka sangat membenci kita? Sehingga mereka menghina kita. Tentu tidak ada yang salah dari agama kita. Tidak ada yang salah dari kekristenan. Ini menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena melalui hinaan, cacian, makian itulah maka akan semakin nyata kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Yesus Kristus menjadi teladan yang hidup bagi kita. Dia ditolak, dia dibuang, dihina, namun melalui pengorbanannya, nama Allah semakin dimuliakan, nama Allah semakin ditinggikan. Yesus tidak marah, Yesus tidak membenci, bahkan Yesus tidak mendendam. Tetapi justru Yesus mendoakan mereka. Sobat Kristiani, Yesus Tuhan kita dipilih oleh Allah.
menjadi batu yang hidup, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, namun telah menjadi batu penjuru untuk mendirikan kerajaan Allah di dunia ini. Dan saat ini, Sobat Kristiani, firman Tuhan yang kudus hari ini memberikan kekuatan kepada kita. Sebab dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya Sobat Kristiani, kita mendapatkan panggilan yang sangat berharga. Dipanggil dari kegelapan menuju terang Tuhan yang begitu ajaib. Kita didirikan, kita dipanggil di atas batu yang hidup itu, disusun untuk mendirikan kerajaan Allah. Oleh sebab itu Sobat Kristiani, mari kita renungkan bahwa betapa berharganya kita. Kita batu yang terbuang namun dipakai oleh Allah menjadi batu yang disusun di atas dasar yang teguh, di atas dasar yang kuat untuk mendirikan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita renungkan betapa berharganya kita, bahwa kita hidup dalam rencana Tuhan. Kita dipakai Tuhan menjadi alatnya dalam rencananya yang begitu indah. Oleh karena itu Sobat Kristiani, kita perlu untuk menyangkal diri kita sendiri. Artinya apa? Membuang segala sifat egois, membuang segala sifat tinggi hati, tidak mengikuti keinginan-keinginan daging, dan menjauhkan diri dari praktek-praktek dosa. Dan mari kita memberikan kepercayaan sepenuhnya hanya kepada Allah, menata hidup kita sesuai dengan rencana Allah. Sobat Kristiani, ingatlah, kita adalah batu pilihan Allah, menjadi umatnya yang kudus, yang akan dipakai Allah untuk menyatakan rencananya. Oleh karena itu saatnya kita keluar dari zona nyaman. Saatnya kita keluar dari iman yang pasif. Saatnya kita keluar dari sikap yang seolah-olah menganggap Tuhan akan berbuat sesuatu meskipun kita berdiam diri. Namun kita seharusnya merespon panggilan Allah. Dan kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi alat penggenapan rencana Allah. Oleh karena itu Sobat Kristiani, mari kita komit. Komitmen kita pada hari ini. Saya adalah batu yang hidup, yang akan dipakai Allah dalam rencananya yang indah. Tanggung jawabku sebagai orang Kristen, sebagai orang yang diselamatkan, harus aku jalankan. Meskipun banyak pergumulanku, meskipun banyak penderitaanku yang sedang aku alami, namun aku percaya bahwa Tuhan akan menolong demi kebaikanku. Ini komitmen kita Sobat Kristiani. Oleh karena itu jangan berdiam diri hanya melihat-lihat apa yang akan diperbuat oleh Allah dalam kehidupan kita. Tetapi lihatlah ke depan, apa yang dapat engkau perbuat sebagai respon iman kita kepada Allah. Oleh karena itu, jangan tanyakan apa yang akan Allah perbuat untuk hidup kita, tetapi pertanyakanlah apa yang menjadi respon imanku kepada Allah. Amin.